kemudian ketika kita memanggil nama, "Ya Muhammad," gitu, katakanlah, "Engkau ya Muhammad," bisa nggak kita ngomong, Muhammad, lo bilang dong," gitu misalnya, "Lo bilang dong," gitu. Sebetulnya kita mah paham dengan kata-kata itu gitu, dan Betawi banget gitu, "Bilang dong lu ya Muhammad," gitu. Tapi kira-kira pantas nggak ya Al-Quran kita terjemahkan dalam bahasa bahasa Betawi, tapi bahasanya seperti itu. Iya bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Litsan, Literasi Santai Keagamaan. Di episode kali ini, kita kembali lagi ngobrolin tentang literasi keagamaan dengan cara yang santai, dengan tema yang cukup menarik kali ini, yaitu kita membahas tentang Al-Quran dan kearifan Nusantara. Tentu saya tidak bakal ngobrol sendiri, karena saya sudah bersama bintang tamu narasumber yang banyak sekali insight yang bisa diambil kali ini. Bersama Ibu Nur Rohmah selaku Kepala Tim Penerjemah Bahasa Daerah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat, Baik, kegiatan juga semua lancar ya Bu ya? alhamdulillah lancar semuanya. Iya, terima kasih Ibu sebelumnya udah mau ngobrol sama kita di episode kali ini. Oke, sama-sama, saya juga senang bisa ngobrol nih. Iya, kita bakal ngobrolin tentang banyak hal kearifan Nusantara Ibu. Oke Oke, karena Ibu juga di bidang terjemahan bahasa daerah, ini relevan gitu buat kita diskusikan bareng oke, Ibu. siap. Oke, saya mulai dari pertanyaan sederhananya, Mhm untuk terjemahan bahasa daerah dalam konteksnya ini ke Quran ya, Bu, ya, mhm. itu yang dilakukan itu apa, Ibu? Yang pertama, dalam konteks penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah adalah, kita menerjemahkan Mhm. Al-Quran yang dalam bentuk mushaf itu, kita kan sudah menerjemahkan, sudah ada terjemahannya dalam versi Kementerian Agama. Oke. Nah, kemudian yang versi Kementerian Agama itu, kita terjemahkan ke dalam bahasa daerah atau bahasa lokal. Tentu saja ini juga kita, melakukan, cross check Oke. terhadap bahasa aslinya, yaitu bahasa Al-Quran. Ah Begitu. Jadi ini, bahasa mushaf Al-Quran, kemudian ada terjemahan dalam versi bahasa Indonesia, kemudian dalam versi bahasa daerah. Nah, semuanya ini kita cross check karena kadang-kadang dalam versi bahasa Indonesia itu tidak ada padannya dalam bahasa daerah. Oh, padu padanannya Heeh, bahasa daerahnya iya, nggak ketemu? nggak ketemu karena Oke. keterbatasan, istilah-istilah di dalam bahasa daerah, Oke. begitu. Jadi semuanya harus kita cross check. Saya bisa ngambil contoh begini, di Al-Quran itu kan, ada istilah orang pertama, ada orang kedua, ada jamak, Ah ada tinggal, kayak gitu. Dan tidak semua daerah memiliki, eee, kaidah-kaidah ah bahasa seperti itu. Misalnya, kalau kalau dalam bahasa tertentu misalnya, kami ini, bahasa kami itu bisa seorang. Oh, Padahal ya, kami ini bersama-sama, banyak banyak. banyak. Kami itu bisa sendiri, tapi kami juga bisa bersama, tergantung daerahnya masing-masing, Oke. gitu. Jadi, inilah yang selama ini kita terjemahkan dari mushaf Al-Quran, kemudian sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam versi Indonesia, versi Kementerian Agama, kemudian yang terjemahan ini kemudian kita terjemahkan lagi, kita alih bahasakan lagi dalam bentuk bahasa daerah atau bahasa Oke. lokal, Oke, gitu. nah selanjutnya ini, kalau tadi itu menggunakan bahasa daerah gitu ya, Bu, ya, mmm, secara linguistik tadi juga Ibu jelaskan padu padanannya tidak selesai, tidak ketemu, Ya. ada beberapa diksi yang tidak ketemu, seperti itu. Saya ingin nanya, untuk tafsiran dan segala macamnya itu juga gimana ya, Bu, ya? Mungkin ada beberapa yang tafsiran dalam bahasa Arabnya seperti ini, Iya. atau itu masuk ke bagian yang tadi bahasa daerah itu juga tidak ketemu padu padanannya, atau ada miss tafsiran buat kebudayaan lokal gitu, Bu? Oke, baik. Jadi gini, saya ngambil contoh ya, eee terjemah, surah, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, bahwa Allah itu, Maha Esa. Iya.
esa itu dalam arti bahasa Indonesia adalah satu Aha, ya. aha. Nah, kita pernah, berdiskusi waktu penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu Jambi. Melayu Jambi. Satu itu bahasa Jambinya adalah seko Seko. gitu. Kemudian, diterjemahkanlah, katakanlah Tuhan Allah yang Mhm, Maha Seko. mhm. Ketika ini kita diskusikan dengan, para ahli budayawan, ternyata seko itu singkatan dari kata seekor. Oke. Se Sekonya dari seekor. kata-kata seekor sehingga disingkat menjadi seko. Oke, Nah, pertanyaan selanjutnya, pantaskah Tuhan Allah benar. dengan penyebutan kata seekor? Wah, oke, oke. Kan nggak pantas. Aha, Tapi sementara budaya Melayu sudah terlanjur mengatakan satu itu seko. aha. Nah, oleh karena itulah kita perlu melakukan banyak diskusi dengan para ulama tafsir, para budayawan, para ahli bahasa, ahli linguistik untuk berkompromi dalam penentuan diksi. Jadi jangan sampai bahasa daerah yang kita pilih itu menodai, ajaran Islam yang sebenarnya, Oke. gitu. Tetapi kita juga nggak kepengen Al-Quran yang begitu bagus, bahasanya luar biasa, di diterjemahkan dalam bahasa yang mohon maaf gitu ya, Mhm, kayaknya kurang indah begitu, oke. gitu. Jadi nah inilah sebetulnya dinamika dan tantangannya Iya, bagaimana menjadikan bahasa langit menjadi bahasa bumi. bahasa langit indah indah itu dari diksi itu aja udah indah indah banget gitu Bahasa langit kalimatnya. menjadi bahasa bumi, begitu. Bagaimana bahasa yang Al-Quran yang barangkali terlalu formal, terlalu terstruktur, bisa dibaca dengan renyah Iya. oleh para pembacanya. Nah, Nah itu sebetulnya, yang kita inginkan gitu. oke, 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 oke. Oke, itu dari situ udah banyak banget, Bu, yang Iya, pengen saya tanya. seru banget kalau Iya, karena bahasa daerahnya gitu ya. iya iya, contoh lagi, saya ngambil contoh ya. Misalnya, di Al-Quran itu kan, ada bahasa kamu, ada bahasa saya, misalnya aku Allah, Mhm. kamu katakanlah engkau ya Muhammad, misalnya kayak gitu. Kita sekarang sedang menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Betawi. Kalau aku itu, bahasa Betawi kan gue, Iya, iya tuh katanya tuh ya, ikut gue ya, ininya tuh. pantas nggak Allah bilang, sembahlah gue misalnya. Jika Allah bicara sembah sembah dong gue gitu. Mhm. Kira-kira, eee, anak-anak sekarang paham nggak? Oh Allah bilang, "Sembahlah aku," gitu, "Sembahlah gue." Mungkin anak-anak sekarang paham gitu. Mhm. Tetapi kita ingin menjaga kemuliaan dan keindahan Al-Quran. Sehingga, tidak terlalu reman-reman amat gitu bahasanya gitu ya, begitu. Terus kemudian ketika kita memanggil nama, "Ya Muhammad" gitu, Ah, katakanlah, "Engkau ya Muhammad." Bisa nggak kita ngomong, Muhammad, lo bilang dong," gitu misalnya, "Lo bilang dong," gitu. Sebetulnya kita mah paham dengan kata-kata mhm, itu gitu dan Betawi banget gitu, mhm. "Bilang dong lu ya Muhammad," gitu. Tapi kira-kira pantas nggak ya Al-Quran kita terjemahkan dalam bahasa bahasa Betawi, tapi bahasanya seperti itu, Iya, bener, bener, gitu. bener. Saya ambil contoh lagi misalnya, di Al-Quran itu kan ada kata-kata, "Wahai orang-orang beriman," gitu kan, "Wahai orang-orang beriman," gitu ya. Nah di Jambi, di Palembang, itu nggak kenal "wahai," kenalnya "woi." Jadi "hai" itu "woi" gitu loh. Nah, pantaskah kita memanggil orang-orang beriman dengan kata "woi," Woi, woi gitu ya, "woi," kuliah. atau "hoi," gitu. Kan rasa-rasanya kurang pantas. Iya, bener. Makanya tantangan, penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah adalah bagaimana bahasa Al-Quran tuh yang indah, Mhm, bisa dibaca dalam bahasa yang dipahami mhm. tanpa mengurangi keindahan bahasa Al-Quran. Nah, itu poinnya. Oke, oke. Itu udah banyak banget itu dari tantangan juga udah kejawab. Kalau saya selain dari situ, penasaran di bagian ini, Bu, bahasa daerah yang sejauh ini sudah diterjemahkan gitu ya, Bu, ya, yang menurut Ibu sendiri atau juga bersama tim yang tersulit gitu, Bu, yang paling Paling sulit sulit? gitu heeh, Oke, sejauh yang udah bahasa Tolaki. Tolaki, Bahasa Tolaki itu bahasa Kendari daratan. Jadi kayak dari Pulau harapan Kendari, di ah hah, Kendari itu ada
daratan ada lautan. Nah, Tolaki itu bahasa penduduk, di Kendari tapi yang penduduk daratan. Kenapa itu tuh? Yang paling unik adalah orang Kendari itu tidak mengenal kata yang berulang-ulang. Contoh, "Hai orang-orang beriman." Tuh dia nggak mengenal kata orang-orang. Bagi mereka orang-orang itu adalah orang-orangan gitu. Oke. Heeh. Jadi jadi kata-kata yang berulang-ulang itu maknanya adalah, yang apa ya, yang pura-pura, yang Heeh. misalnya main-mainan, Ah, oke. gitu loh. Jadi kalau kalau orang-orang beriman berarti orang-orangan, Yang pura-pura beriman atau kayak gitu, jadi dia tidak mengenal kata yang berulang-ulang. Karena kata yang berulang-ulang itu maknanya adalah mhm, berakhiran "an". mhm, Orang-orang berarti orang-orangan, malam-malam berarti malam-malaman gitu. mmm, Jadi nggak mengenal kata itu. Nah, solusinya adalah, bahasa yang tidak mengenal kata-kata yang berulang-ulang itu dicarikan diksi yang mungkin barangkali dia berbeda dengan teks terjemahan Al-Qur'an, bahasa Indonesia versi Indonesia, mungkin berbeda, tetapi tidak mengurangi makna dari yang dimaksud oleh Al-Qur'an yang sebenarnya, begitu. oke, Mungkin dia tidak menggunakan orang-orang, tetapi dia menggunakan istilah lain tapi maknanya adalah orang-orang, begitu. oke, oke, iya. Kalau kita ambil di situ, itu yang bagian sulit dari sekian banyak bahasa daerah gitu, Bu, ya. Mmm, mungkin nggak Ibu kira-kira itu ya, karena itu udah diterjemahkan ke bahasa daerah sebaik mungkin dan seakurat mungkin dengan kerjasama yang lain, bisa nggak itu bakal meningkatkan literasi Qur'annya masyarakat kita, anggaplah sesuai dengan bahasa yang diterjemahkan gitu, Ibu? Merasa lebih familiar mungkin? Oke, baik, salah satu tujuan kita menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa daerah adalah ingin mendekatkan masyarakat dengan kitab sucinya. Ini poin utama yang ingin kita capai dalam kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa daerah. Kenapa demikian? Karena orang-orang di daerah khususnya ya, lebih lebih familiar dengan bahasa ibu, Mhm. bahasa sendiri. Saya ngambil contoh ya, misalnya ada beberapa provinsi di Indonesia ini yang kalau penyuluh agamanya itu pakai bahasa Indonesia, dianggap sombong. Oke. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak sama dia orang kota lah, orang modern lah. Heeh, Tetapi ketika dia menggunakan bahasa daerah, itu jauh lebih diterima oleh masyarakat. ngerasa akrab, Merasa akrab, merasa dekat, merasa, "Wah, inilah budaya saya, orang inilah kita. saya, ini wong kito, ini orang kita." Jadi merasa, wah senang sekali gitu. Saya beberapa mengikuti diskusi-diskusi tentang penerjemahan Al-Qur'an bahasa daerah, itu rata-rata tuh yang menjadi peserta ya, walaupun cuma dengerin aja nih, oh seneng sekali dengernya. Kenapa? Kita sedang berbicara budaya kita gitu. Kita sedang berbicara tentang identitas kita gitu. Jadi merasa hangat, merasa bahkan ada sebagian orang yang merasa, "Oh iya ya gue baru tahu ya ternyata bahasanya tuh itu," gitu loh. Mmm, Banyak pengayaan karena banyak anak-anak sekarang yang tidak tahu bahasa ibunya. iya bener Gitu. bener. Oleh karena itu, tugas utama, capaian utama dari penerjemahan Al-Quran Bahasa Daerah ini adalah bagaimana mendekatkan masyarakat kepada kitab sucinya. Melalui apa? Melalui terjemahan bahasa daerah. Barangkali ketika Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, Mmm, bacanya itu lebih enak, lebih asik gitu. Contoh, saya ambil contoh ya. Sekarang kita lagi menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Betawi. Saya ini orang Betawi. iya, Ketika saya membaca tuh, saya merasa tuh enak, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, mau berhenti nggak mau, pengen terus karena merasa nyaman, serasa ngobrol, terasa ngobrol. bener, Al-Quran tuh terasa hidup gitu loh dan asik banget gitu. mmm, Dan ini mengingatkan kita pada bahasa-bahasa ibu kita iya bener, gitu. Oh ibuku pernah ngomong kayak gini nih, oh nenekku pernah ngomong kayak gini nih, gitu. Karena menggunakan istilah-istilah yang selama ini sudah kita nggak pakai lagi. oke, oke, Saya ambil contoh lagi misalnya, bahasa Sunda. Setiap bahasa itu kan, ada fasenya ya. Ada bahasa daerah yang klasik sekali, yang mungkin mhm, barangkali dulu hidup di abad kesekian gitu kan ya. Ada bahasa yang kekinian gitu. Di Sunda itu, di Jawa Barat, Al-Quran terjemah bahasa Sunda itu menggunakan bahasa Sunda milenial.
bahasa Sunda milenial? Coba Bu, saya juga nggak ngerti itu. Nggak ngerti kan ya? Nggak ngerti Nah, saya bahasa juga nggak Sunda ngerti. milenial. Waktu saya tanya, "Ini bahasa Al-Quran Sunda ini kan ada Sunda yang klasik yang barangkali kita nggak paham gitu ya. Ada Sunda yang anak-anak muda pada pakai." Ternyata, Quran terjemahan bahasa Sunda yang kami terjemahkan itu ternyata yang dipilih adalah bahasa Sunda kekinian. Bahasa Sunda yang sering ditutur oleh anak Gen Z. Oke. Bahasa yang familiar, yang sering warawiri dalam kehidupan kita. Saya tanya nih, "Prof, kenapa Al-Quran bahasa Sunda ini, tidak menggunakan bahasa Sunda yang klasik?" Ketika kami menggunakan bahasa Sunda yang klasik, anak sekarang pada nggak ngerti. Karena terlalu jauh fase, fase penggunaannya terlalu jauh. Nah, sementara niat kita kan ingin mendekatkan Mhm. kepada masyarakat. Nah, kalau dia nggak ngerti, gimana dia mau dekat, gitu. Makanya dibuat semudah mungkin, senyaman mungkin, agar orang lain yang membaca itu bisa langsung memahami. Kalau tadinya make yang bahasa milenial Sunda itu Bu, dengan bahasa-bahasa gaul yang udah ada, kemungkinan terkontaminasinya gede dong Bu, sama bahasa-bahasa yang mungkin diksinya nggak cocok kayak yang di awal tadi? Makanya kita ada kegiatan namanya validasi. Jadi validasi itu tugasnya adalah mereview kembali diksi yang dipilih. Jangan sampai terlalu milenial, terlalu modern, Mhm. bergeser dari mana aslinya. Oke Gitu. oke. Jadi fase-fase terjemahan itu misalnya gini, tahun pertama kita menerjemahkan, Oke. berhasillah 30 juz kita terjemahkan. Heeh. Tahun kedua kita melakukan verifikasi atau validasi. Validasi itu adalah meninjau kembali, terjemahan yang sudah dilakukan. Apakah diksinya tepat? Apakah diksinya tidak tepat? Apakah, sudah bergeser? Ataukah bagaimana? Nah, itulah tugas, validator untuk membaca ulang. Khawatirnya ada diksi-diksi yang justru bergeser dari nilai-nilai Al-Quran yang sebenarnya. Oke. Nah, dalam kegiatan memvalidasi Al-Quran, kita menghadirkan para ulama tafsir, ulama bahasa Arab, ulama Al-Quran, budayawan, penutur, pemuka adat, gitu. Hingga diksi yang kita pilih ini hasil kesepakatan para ahli. Jadi, penerjemahan ini bukan hanya sekedar penerjemahan, tapi sebagai sebuah karya akademik yang bisa dipertanggungjawabkan, Oke begitu. oke oke. Sejauh ini sukses nggak Bu ya? Itu udah sejauh ini udah kelihatan progresnya, sukses mereka yang bahasanya udah diterjemahkan, itu tuh progresnya udah, oh ternyata memang kalau ini diterjemahkan ke pakai bahasa daerahnya, progres pertumbuhannya kelihatan mereka makin dekat baca Qur'annya gitu Bu. Oke. Memang kami belum pernah melakukan evaluasi secara menyeluruh, sejauh mana kebermanfaatan Al-Quran, bahasa daerah, menghidupkan kembali penggunaan bahasa daerah di masyarakat atau, sejauh mana Al-Quran ini lebih dekat dengan masyarakat. Oke. Misalnya kami memang belum pernah melakukan survei sejauh ini, tetapi, dari beberapa daerah sudah ada yang sudah melakukan, beberapa pengembangan dari Al-Quran bahasa daerah. Misalnya Al-Quran terjemah bahasa Palembang, dia bahasa terjemah Palembang. Teman situ Palembang Palembang ada? ada yang orang Palembang, Oh, Palembang, wong gitu. ada orang Nah, bahasa Palembang itu sekarang Al-Quran terjemah bahasa Palembang itu sudah di-insert di dalam kurikulum muatan lokal pendidikan dasar di Kota Palembang. wah, Jadi, muatan lokal di pendidikan dasar menengah yang ada di Palembang itu sudah di-insert, udah dimasukin, udah disusupi oleh iya, Al-Quran terjemah bahasa Palembang. Tuh, untuk apa? Untuk memberikan edukasi kepada anak-anak didik kita mhm, bahwa ini loh bahasa daerah kita gitu. Kamu bisa baca Al-Quran tapi kamu juga bisa mengenal bahasa ibu kamu, gitu loh. Jadi ini sudah masuk ke dalam, Dinas Pendidikan Kota, Palembang, ini satu. Yang kedua, terjemah Al-Quran bahasa Gayo. Kamu tahu Gayo di mana? Aceh, Aceh Tengah ya, yang sip, produksi kopinya luar biasa. iya, Gayo itu, eee, sudah pernah dilombakan, lomba sari tilawah Al-Quran berbahasa Gayo. Sari Tilawah Ibu, Iya. wow, Setelah selama ini kan kita MTQ ya, heeh, baca Qur'annya aja. Di sana dilombakan, lomba membaca sari tilawah atau membaca terjemah Al-Qur'an ke dalam bahasa Gayo.
Anak-anak Oke. sekolah tuh pada ikutan, Oke. seru banget. Dan, itu di Gayo tuh ya, pengembangannya sudah seperti itu. Kalau bahasa Dayak Palangkaraya, kita sudah, Mhm. menerjemahkan Al-Quran bahasa Dayak Palangkaraya. Di sana itu dalam 1 hari dalam 1 minggu, Mhm. ada namanya pekan berbahasa Dayak. Pekan berbahasa Dayak. Heeh. Jadi ada 1 hari dalam 1 minggu, atau hari Jumat atau hari apa, pokoknya itu hari berbahasa daerah, Oke. gitu. Oke. Jadi dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswa, ini di perguruan tinggi ya, di UIN Palangkaraya sekarang. Eee, itu sedang digalakan hari berbahasa daerah, dan itu terinspirasi dari terjemah Al-Quran dalam bahasa daerah, Keren. gitu. Keren. Dia bilang, "Al-Quran bisa diterjemahkan bahasa daerah." Oh, kalau gitu biar lebih masif lagi, dalam 1 hari Bahasa daerah semua. berbahasa daerah. Wah. Jadi yang nggak bisa, terpaksa harus bisa gitu, Iya. jadi belajar, gitu. Itu di, UIN, Palangkaraya, Palangkaraya. gitu. Setahun yang lalu sudah diterapkan itu. Mau dong Bu bahasa Medan, kan saya orang Medan ya Bu ya, bahasa Batak Batak. Batak Batak saya. malah? Heeh. Bataknya apa? Enggak Batak, Mandailing. Oh, Mandailing Natal, Mandailing Mandailing. Mandailing. Mandailing Natal Mandailing. saya. Tahun ini kita ada, usulan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Batak Toba, Batak Toba. Toba, Oh Toba dulu ya. Toba ya. Beberapa tahun yang lalu Batak Angkola, Batak Angkola, Mandailing belum ya Bu? Mandailing belum, nanti kita coba ya, Ya Bu, mau kita coba ya, biar tambah seru orang Batak baca Quran, oh kan keren iya. Jadi saya juga bisa belajar, karena bisa saya, belajar, bahasa Batak juga saya nggak bisa-bisa banget. padahal orang Batak, Iya, tuh kan. jadi bisa juga kali aja bisa belajar dari situ. Betul, jadi kalau kita tuh saya nih orang Betawi, ketika saya membaca Quran bahasa Betawi, saya merasa bernostalgia dengan kehidupan kecil saya. Nah, Saya merasa, ini living Quran betul ya, Al-Quran terasa hidup heeh, karena pakai bahasa kita gitu loh, jadi iya. seru banget gitu. Apalagi Enak. saya yang nggak bisa kalau baca itu, ya walaupun belajar dulu ya Bu ya, apa kata-katanya, kayaknya udah semoga bisa paham juga gitu, Ya insyaallah insyaallah insyaallah, kayak pasti gitu. pasti bisalah, insyaallah, Iya, gitu. nah, banyak banget karena itu bahasa daerah itu banyak banget yang mau ditanyain lagi. Iya, Iya iya. cerita suksesnya tadi udah ada beberapa daerah, Palangkaraya. Sekarang kita masuk ke inian Bu, saya mau nanyain tentang, anak-anak muda ini, Oke. anak-anak muda, perannya lah, lagi-lagi kita coba Mhm. bahas perannya mereka tentang, literasi yang bahasa daerah terjemahan untuk Al-Quran gitu Oke, ya. baik. Di mana peran kita sekarang kita-kita ini ya Bu ya? Baik, memang, menghidupkan kembali, kehidupan berbahasa daerah itu, butuh effort yang luar biasa ya. Kenapa? Karena kita apa ya, kalah cepat dengan modernisme, dengan bahasa-bahasa asing lainnya. Oke, ini nggak apa-apa, ini kita jadikan tantangan kita ya. Tetapi sudah beberapa tahun terakhir ini, saya menerima beberapa mahasiswa yang Ya, melakukan, menulis skripsi tentang Al-Quran bahasa daerah. oke. Gitu. Nah, ini menandakan bahwa anak-anak sekarang sudah mulai interest terhadap bahasa daerah, gitu. Itu suatu, jadi saya udah mulai, oh ternyata mereka membaca, oh mereka ternyata, dapat mengakses Al-Quran bahasa daerah dengan sangat baik, sehingga mereka tuh ada keinginan untuk melakukan penelitian, menulis skripsi tentang Al-Quran terjemah bahasa daerah, ini yang pertama. Yang kedua, eee yang kita lakukan untuk membangun, kecintaan, anak-anak muda terhadap bahasa daerah, adalah kita membuat event-event yang memberikan panggung yang lebih luas kepada generasi muda untuk berbahasa daerah. Contoh bisa di Gayo, lomba terjemah Al-Quran, membaca terjemah Al-Quran dalam bahasa Gayo gitu. Itu kan anak-anak yang sekelas SMP, SMA, sanawiyah aliyah tuh seneng banget gitu diberikan apresiasi, kayak gitu. Nah, dan ini terus, kita kampanyekan. Yang ketiga, kami melakukan ikhtiar bagaimana memperkenalkan Al-Quran terjemah ke bahasa daerah ini adalah melakukan digitalisasi Al-Quran terjemah ke dalam bahasa daerah melalui aplikasi Quran Kemenak. Jadi semua orang yang punya HP itu bisa mengakses Al-Quran terjemah bahasa daerah, asal Oh, mau aja. asal mau. Asal mau Asal mau. gitu. Itu satu. Kedua, kita buat Al-Quran terjemah dalam, Quran terjemah in Word, masuk ke Word. Jadi teman-teman yang mau menulis skripsi atau bikin karya ilmiah, Ya. ingin mencantumkan Al-Quran terjemah bahasa tinggal klik-klik aja di Word, Oke. kayak gitu. Nah kemudian, ini yang kita lakukan.
Kita kadang suka bilang begini, suka bilang begini, di bandara itu ada juga, announcement dari, information ada bahasa daerahnya, kayak di Jogja nama jalan sudah berbahasa daerah, kayak gitu. Loh kenapa kita nggak coba ya, dalam keseharian kita membiasakan juga di sela-sela komunikasi kita juga berbahasa daerah, Oke oke. begitu. Iya, Ibu. Tadi kita juga udah itu, Bu, ya, tentang peran anak muda itu tadi ya, Bu, ya? Iya, Sejauh itu perannya. Mmm, ada yang ketinggalan, Bu, tuh, karena apa ini itu? penasaran penasaran dari Oke, saya pribadi gitu, Bu. iya, Pernah ada kontra nggak sih, Bu? Kayak misalnya lagi nerjemahin satu bahasa gitu, ada aja kayak penolakan kek, atau apa gitu dari pihak yang lain gitu? ada, Oh, ada juga? iya ada. Jadi gini, kita ini kan terjemah Al-Quran dalam bahasa daerah ini, harus banyak expert ahli yang terlibat di dalamnya. Heeh, Pertama adalah orang yang ahli dalam Al-Quran, iya kedua, ahli tafsir, ketiga ahli bahasa Arab, ahli bahasa daerah, pemuka adat gitu ya. Kadang-kadang problemnya nih ya, para ulama tafsir, ulama Al-Quran berbeda perspektif oke. dengan para budayawan. Oh, budayawan sama pemuka agama ini Jadi jad jadi jadi, apa namanya ya, contoh misalnya gini, pemuka, para ahli tafsir punya diksi terhadap, Al-Quran terjemah, bahasa daerah, katakanlah misalnya A gitu, tapi bagi para budayawan, kami tidak mengenal istilah A, oh, budaya kami tidak mengenal kata A gitu. Nah, terus bagaimana mungkin ini diterapkan ke dalam, terjemah bahasa daerah sementara budaya kami, masyarakat kami tidak menuturkan itu, mmm, begitu. Nah, biasanya ini, perbedaan perspektif antara ulama tafsir, ulama Quran dengan pada budayawan ini selalu kencang gitu loh. Kencang karena, perbedaan perspektif. Nah, solusinya gimana? Nah, solusinya adalah kita memang dalam setiap kegiatan penerjemahan ini kita membuat, kayak FGD, diskusi-diskusi, ruang-ruang dialog seintensif mungkin. Kenapa? Untuk menjembatani perbedaan perspektif oke. antara perspektif budaya dengan perspektif Al-Quran, gitu. Seperti yang tadi saya bilang bahwa tidak semua bahasa Al-Quran ada padanannya di dalam bahasa daerah, Iya, begitu. Karena keterbatasan kosakata, begitu. Dan tidak semua bahasa daerah juga yang mohon maaf gitu, barangkali tidak pas dengan konsep Al-Quran, oke. begitu. Nah, cara mengkomunikasikan ini adalah kita intensifkan dialog-dialog, diskusi-diskusi untuk menyepakati kata sepakat terhadap diksi yang kita gunakan dan sebisa mungkin di situ tersebut tidak menimbulkan, kontroversial, Oh, iya benar. begitu. Barangkali ada juga beberapa daerah yang kosakatanya itu tidak ditemukan. Nah, untuk kasus-kasus tertentu yang tidak ada padanannya, tidak ada istilahnya, itu maka istilah itu kita kembalikan ke arti yang, dasar ya, kembalikan ke Al-Quran, Kembali lagi ke bahasa kepada Al-Quran. Al-Quran, kepada bahasa Al-Quran. Karena kita nggak bisa ngarang-ngarang, Iya benar. ini kan Al-Quran, nggak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa nyoba-nyoba gitu. Kalau emang sudah hasil diskusi panjang nggak ketemu, maka kita kembalikan kata itu kepada makna, awalnya, makna dasarnya, yaitu di Al-Quran, begitu. Berapa lama Ibu itu biasanya, Bu? Saya penasaran di situ deh. Eee, Proses penerjemahan dan Iya, validasi itu 2 tahun, 2 tahun? 2 tahun. Saya ngambil Oh, contoh yang, salah satu tantangannya ya. Saya pernah ke Papua, di Papua itu setiap RT itu bahasanya berbeda. enggak mungkin dong, Bu. Tahu ini kan? Nggak mungkin dong, Di kayak Papua chaos. itu ada 250 bahasa daerah. Oke, banyak ya, Bu, ya? Ketika saya memilih bahasa A misalnya, Heeh, kata RT yang sono, itu bukan bahasa Papua itu bahasa saya, kayak gitu tuh. Itu baru mau mulain ya, iya, itu baru mau memilih bahasa, heeh. itu konfliknya udah kayak gitu. Wah, Karena ada namanya ego sektoral, iya, seperti itu kan selalu ada. heeh, Misalnya, "Kayaknya kalau aku nih, bahasa aku tuh kayak gak gitu deh."
gitu. Jangan mengklaim ini bahasa Papua dong, aku juga orang Papua misalnya, tidak menggunakan bahasa itu. Nah, itu baru memilih aja udah. baru memilih dialek aja kita konfliknya udah kayak gitu. Nah, suatu waktu ada orang bertanya begini, "Bu Rahma, itu kan, Al-Quran terjemah bahasa daerah kan, ini Al-Quran terus kita sandingkan dengan kebudayaan kita, oke. Karena bahasa itu adalah budaya, oke. Di Al-Quran itu ada kata-kata Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Sapi betina. Sapi betina. Nah, Kami ini orang Papua tidak mengenal sapi betina. Kami taunya babi. Boleh nggak Al-Baqarah kita artikan babi betina? Kami tidak mengenal sapi. Budaya kami tidak mengenal sapi. oke. Budaya kami mengenal babi. Boleh nggak surah Al-Baqarah kami artikan babi betina? Menurut Anda gimana? Nggak tahu. Sih tahu. Kalau itu nggak tahu. Sedih juga kan. Ini challenge gitu bahwa tidak semua bahasa daerah itu bisa mengcover baunya Al-Quran gitu loh. Dan apa yang maunya Al-Quran tidak selamanya ada dalam bahasa daerah. Oh. Oh iya itu juga udah berat ya Bu ya di bagian itu ya? Gitu. Kan bahasa itu budaya. Bahasa itu budaya. Ketika Bu Roma mau ngomong Al-Baqarah sapi betina, kami tidak mengenal sapi. Kami kenalnya babi. Aduh. Aduh. Seru ya? Terus sih tentang ini. Itu makanya. Masya Allah. Dia titik ketemu dibalikin lagi sama makna aslinya yang itu tadi. Iya, makanya jangan sampai kebudayaan itu bertentangan dengan Al-Quran. Gitu. Pokoknya kita semua kembali kepada Al-Quran. Ini kitab suci yang mau kita terjemahkan. Makanya kita nggak boleh coba-coba, nggak boleh main-main. Kita betul-betul serius. Kayak ini kitab suci. Jangan sampai makna yang kita anggap itu bergeser dari mana aslinya. Kayak gitu. Seperti seperti bahasa Betawi nih. Bahasa Betawi kan agak bahasa reman-reman dikit ya. Bahasa lu gue gitu. Nah, ketika diterjemahkan tuh kita sangat hati-hati. Biar apa? Biar enggak terkesan merendahkan bahasa Al-Quran yang sangat indah. Tapi ada beberapa daerah yang tetap mempertahankan itu sebagai kekuatan bahasa daerahnya. Saya ambil contoh. Di sini ada orang Banyumas nggak? Banyumas enggak Ada ya? enggak ada. Banyumas. Banyumas itu kan bahasa Banyumas tuh Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu yang itu loh, yang inyong-inyong itu loh. Ngapak. Ngapak-ngapak ya, ngapak-ngapak ya. Dia itu mengartikan lakum dinukum waliyadin, artinya demi kowe agama kowe, bagi inyong bagi kowe agama kowe, bagi inyong agama inyong. Oke. Dunia perinyong inyong 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 kowe kowe inyong gitu ya. Suatu saat ada orang bertanya, "Pak, bisa nggak tuh ya nggak pakai kowe kowe, nggak pakai inyong inyong gitu? Ini kan Al-Quran gitu." Apa kata penerjemahnya? Inilah bahasa kami. Inilah budaya kami dan kami sangat bangga dengan inyong-inyong, kowe-kowe gitu loh. Kami sangat bangga dengan bahasa itu dan kami nggak punya padanan lain selain itu. Gitu. Ya artinya tidak ada masalah, yang penting ada argumennya. Diksi apapun yang dipilih tidak ada masalah, yang penting ada argumennya dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran. Itu yang Itu poin paling utamanya. penting. Nggak nyimpan Tidak menyimpang dari nggak ajaran menyimpang Al-Quran. dari ajaran Al-Quran. Iya, iya. Oke, mungkin kita terakhir Ibu ya. Oke, Yang terakhir siap. itu coba dong Ibu buat para penonton juga, buat masyarakat, boleh dikasih tahu juga kita Ibu apa langkah konkretnya gitu Ibu biar bahasa daerah, Quran terjemahan bahasa daerah ini juga memiliki impact yang kuat gitu Ibu. Bahkan bisa dikembangin lebih banyak, literasinya lebih berkembang dari bahasa daerah itu. Oke. Apa langkahnya gitu Ibu? Oke, teman-teman sekalian, Kementerian Agama sudah punya 30 Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa daerah di seluruh Indonesia. Oke. 10 di antaranya sudah bisa diakses melalui aplikasi Quran Kemenak. Bagi adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin lebih dekat lagi dengan Al-Quran ke dalam bahasa daerah, bisa mengakses aplikasi Quran Kemenak. Yang kedua, Al-Quran itu adalah way of life kita. Jalan hidup kita, peta hidup kita. Bagaimana mungkin
kita menjadikan Al-Quran sebagai roadmap kita, way of life kita, sebagai petunjuk hidup kita. Kalau kita nggak memahami Al-Quran, seandainya terjemah Al-Quran bahasa Indonesia yang selama ini beredar itu terlalu formal, terlalu struktural, maka coba ditengok Al-Quran terjemah bahasa daerah. Barangkali itu lebih lebih dekat, barangkali itu lebih nyaman, barangkali itu mengingatkan kita pada budaya masa lalu kita yang ibu kita pernah bertutur, nenek kita pernah bertutur, maka tengoklah itu. Karena di situ ada budaya, karena di situ ada identitas, dan di situ juga ada nilai yang syarat dengan kebaikan dan keutamaan. Mudah-mudahan dengan kita membuka Al-Quran, dengan kita bisa mengakses terjemah dalam bahasa daerah, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, juga menambah kecintaan kita kepada bahasa daerah. Oke, baik. Iya, baik, Ibu. Oke. Oke, buat teman-teman semuanya, itu tadi dari Ibu buat teman-teman yang pengen baca semua Quran bahasa daerah yang hasil dari terjemahan Kemenak itu boleh langsung diakses saja websitenya Quran Kemenak ya, Bu, Ya, ya. Quran Kemenak. Iya. Juga ini bakal jadi obrolan terakhir kita itu tadi, Bu. Oke, Ini siap. udah kita Terima tutup. kasih. Jadi buat teman-teman tungguin lagi episode-episode yang lain. Lisan kita bakal bahas literasi keagamaan yang lain dengan narasumber-narasumber yang hebat di lain waktu di episode. Pokoknya tungguin aja. Terima kasih, Ibu. Oke, Kita sama-sama. end di episode kali ini. Terima kasih, saya juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.